Buat Anda para perumah tangga, hal-hal yang penting yang harus Anda prioritaskan itu apa sih? Berikanlah waktu, ya, tenaga, perhatian, cinta kasih, belas kasih Anda kepada orang-orang terdekat Anda. Siapa sih orang terdekat Anda itu? Suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda. Mereka adalah orang-orang yang istimewa di dalam kehidupan Anda. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk menerima perhatian Anda. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk menerima cinta kasih Anda. Mereka adalah orang-orang yang harus Anda prioritaskan di dalam kehidupan ini. Mereka adalah manusia-manusia istimewa. Kenapa istimewa? Disebut istimewa karena meskipun seandainya saja, ya, seluruh dunia ini, manusia di seluruh dunia itu memusuhi Anda, ya, bayangkan bahwa seluruh manusia yang Anda kenal itu memusuhi Anda. Tetapi selama orang-orang istimewa ini masih mencintai Anda, maka kehidupan Anda tidak berkurang satu apapun. Paham maksud saya? Di tengah-tengah kesedihan yang sedang Anda alami, mungkin karena pergaulan Anda atau karena kegagalan Anda di kantor dan lain sebagainya, kesedihan itu akan mendadak hilang pada saat Anda kembali kepada suami Anda, istri Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda. Betul enggak? Selama mereka masih mendukung Anda, maka Anda tidak kehilangan apapun. Kesedihan Anda akan lenyap seketika. Oleh karena itu, karena mereka adalah manusia-manusia yang istimewa, maka pergunakanlah waktu kehidupan Anda sebaik-baiknya. Jangan buang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang istilahnya itu sekunder, ya, hal-hal yang kurang penting. Tetapi Anda harus prioritaskan waktu Anda, perhatian Anda, kasih Anda kepada mereka yang benar-benar menjadi orang yang istimewa di dalam kehidupan Anda. Tetapi tentu saja kalau tidak diingatkan dengan cara yang seperti ini, ya, saya tidak mengingatkan seperti ini, tentu saja ada 1-2 orang dari antara para umat ini yang lupa. Mereka lupa bahwa di dalam kehidupan mereka itu ada orang-orang istimewa yang harus mereka perhatikan. Apalagi kalau seseorang itu misalkan kehidupannya sudah mulai membaik, sang suami karirnya mulai membaik di luaran, rezekinya mulai banyak, maka mereka mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah dibangun di dalam rumah tangga mereka. Mulai meninggalkan hal-hal baik yang sudah mereka bangun bersama, dia bangun bersama istrinya. Inilah yang kadang menyebabkan kenapa kehidupan perkawinan yang seharusnya menjadi satu kehidupan yang bisa dijadikan sebagai sumber kebahagiaan, tetapi malah berubah menjadi sumber penderitaan. Ya enggak? Jadi ada satu cerita begini. Pada suatu hari, pada satu sore hari, ya, seorang suami dia pulang dari kantor menuju ke rumah. Pada saat dia pulang ke rumah, dia melihat istrinya, jadi ini keluarga muda, masih mempunyai anak satu saja yang berumur 9 tahun. Dia melihat istrinya sedang mempersiapkan makan malam untuk mereka seperti biasanya. Mereka mempunyai kebiasaan yang baik, setiap malam menghabiskan waktu bersama untuk makan bersama, makan malam. Malam hari itu di meja makan, pada saat mereka berdua sedang menikmati makan malamnya, sang suami tiba-tiba memecah keheningan dengan berkata, "Saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke kamu." Mendengar ucapan suaminya yang tidak biasa seperti ini, sepertinya sang istri sudah bisa menebak apa yang akan diucapkan oleh suaminya. Dia hanya bisa memejamkan mata sesaat, kemudian menghela napas dalam-dalam, untuk kemudian dengan suara yang bergetar, dia berkata, "Apa yang ingin kamu sampaikan?" Untuk sesaat, suasana menjadi hening, karena sang suami mencoba menyusun batinnya, karena dia ingin menyampaikan satu hal yang dia tahu pasti akan memukul perasaan istrinya. Tidak ada sepatah dua patah kata pun yang keluar untuk beberapa saat.
Sampai kemudian akhirnya suaminya berkata, "Saya ingin menceraikan kamu." Sang istri begitu mendengar perkataan suaminya tersebut, seperti yang sudah dia duga, dia hanya bisa memejamkan mata dan tanpa disadarinya butir-butir air mata mengalir dari kedua sudut matanya. Kemudian dengan suara yang bergetar dia berkata, "Kenapa kamu ingin menceraikan saya?" Tidak ada jawaban dari suaminya. Suaminya terus menikmati makan malamnya sampai selesai dan kemudian dia segera masuk ke kamar. Tidak ada penjelasan dari dia kenapa dia ingin menceraikan istrinya. Di dalam kamar dia rebahan, kemudian dia berpikir di dalam hati, bagaimana mungkin saya menceritakan alasan perceraian ini? Bagaimana mungkin saya menceritakan bahwa sebenarnya saya sudah mempunyai wanita lain. Meskipun saya sudah tidak mencintai istri saya, tetapi saya masih tidak tega untuk menyampaikan kepada dia bahwa sebenarnya saya sudah tidak mencintai dia dan juga saya sudah mempunyai wanita idaman lain. Malam hari itu mereka lalui berdua tanpa ada pembicaraan apapun, meskipun mereka masih tidur di dalam satu kamar. Sampai keesokan harinya, pada saat sang suami ingin pergi ke kantor, dia memberikan selembar kertas pada istrinya yang berisi tulisan tangan dia, tulisan tangan tentang syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang dia sepakati, dia setujui terhadap perceraian ini. Sang istri menerima selembar kertas tersebut dan kemudian dia membaca, di situ ada tertulis kalimat suaminya bahwa dia akan menceraikan, suaminya akan menceraikan dia dengan kondisi satu, dia akan diberi 40% saham perusahaannya. Dua, semua rumah, mobil dan segala isinya akan diberikan buat istrinya demi kebahagiaan dia dan anaknya. Setelah membaca surat tulisan tangan suaminya tersebut, tiba-tiba dia sobek kertas tersebut. Dia sobek, kemudian dia remas-remas, kemudian dia lempar ke lantai. Sambil dia berteriak, "Saya tidak butuh semuanya ini. Silahkan kamu makan semua harta kamu itu." Suaminya sedikit kaget melihat reaksi sang istri yang sedemikian itu. Tetapi dia pun menyadari mungkin istrinya syok, ya. Tetapi karena rasa cinta dia terhadap wanita idaman lainnya, pacarnya yang baru, maka tidak ada perasaan sedih apapun dan dia segera pergi ke kantor. Sore harinya pada saat dia pulang dari kantor, dia tidak mendapati makan malam seperti biasanya disiapkan oleh istrinya. Sementara sebaliknya dia melihat istrinya sedang menulis sesuatu. Malam hari itu kembali tidak ada pembicaraan di antara mereka berdua. Suaminya langsung masuk menuju ke kamar dan dia pun tertidur. Tengah malam pada saat dia terbangun ingin ke kamar, ingin ke toilet, dia masih melihat istrinya masih tetap menulis sesuatu. Tetap tidak ada pembicaraan apapun. Sampai akhirnya keesokan harinya, sebelum sang suami pergi ke kantor, kali ini giliran istrinya yang menyodorkan secari kertas. Dia baca, ini adalah syarat yang istrinya setujui untuk perceraian mereka. Istrinya mengajukan syarat, 1, perceraian hanya akan terjadi 30 hari lagi. 2, selama 30 hari ini, dia meminta suaminya untuk menggandeng istrinya. Persis seperti hari pertama perkawinan mereka di mana suaminya menggandeng dia keluar dari kamar tidur menuju ke ruang utama. 2 permintaan inilah yang diminta oleh sang istri. Membaca permintaan yang sedikit aneh, tentu saja sang suami kemudian berpikir, tanpa berpikir panjang dia segera menjawab, "Ya, syarat dari kamu saya setujui." Kemudian dia segera pergi menuju ke kantor dan seperti biasa
Seperti hari kemarinnya, malam hari itu setelah dia pulang dari kantor, kali ini tidak ada lagi makan malam bersama. Keesokan harinya, seperti yang sudah disepakati, maka pagi hari itu untuk pertama kalinya dia menggandeng tangan istrinya. Sebenarnya kejadian ini sudah pernah mereka lakukan pada hari pertama perkawinan mereka. Tetapi sudah sejak berbulan-bulan ini di antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Tidak ada lagi sentuhan-sentuhan fisik di antara mereka berdua. Sehingga pagi hari itu meskipun mereka saling bergandengan tangan, tetapi mereka berdua bergandengan tangan dengan sangat kaku sekali. Sangat kaku. Kaku karena sudah sekian lama mereka sebenarnya tidak bertegur sapa. Pada saat mereka berjalan menuju ke ruang utama dengan segala kekakuannya, tiba-tiba anak tunggal mereka memecah keheningan. Dari belakang dia bertepuk tangan, hore hore, papi gandeng mami, saya suka, aku suka, aku suka. Mendengar teriakan anaknya tersebut, sang mama berkata dengan lirih kepada suaminya, teruslah berjalan. Sambil memejamkan mata, dia berkata, teruslah berjalan. Jangan pernah sekali-sekali kamu menyampaikan rencana perceraian kita kepada dia. Jangan sampai dia tahu rencana perceraian ini. Suaminya untuk sesaat melirik kepada istrinya dan dia melihat air mata mengalir lagi dari kedua belah matanya. Jadi hari pertama mereka lalui dengan sangat canggung sekali. Hari kedua pun mereka lalui dengan sangat canggung sekali. Dan seperti biasa sang anak dari belakang bersorak-sorak kegirangan. Dia happy, bahagia, gembira karena dia melihat betapa papa dan mamanya rukun. Dia berteriak dari belakang, papi gandeng mami lagi, papi gandeng mami lagi, aku suka, aku suka. Kejadian seperti ini berlangsung terus sampai hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Pada saat memasuki hari ke-7, 1 minggu sudah kegiatan ini berlangsung. Pagi hari itu sang suami kembali menggandeng istrinya. Kali ini sudah tidak ada lagi rasa canggung. Karena 7 hari belakangan ini benar-benar membuat perasaan dia yang tadinya beku terhadap istrinya mulai luluh. Untuk pertama kalinya dia bisa melihat bahwa istrinya sudah menjadi sedemikian kurusnya. Dia sempat menengok wajah istrinya dan dia mendapati bahwa wajah istrinya sudah banyak berkerut. Dia sempat berpikir bahwa kerut-kerut tersebut pastilah tanda penderitaan yang dia alami dari pernikahan mereka berdua. Kecanggungan sudah tidak ada lagi sehingga dia pun mulai bisa merasakan atau mencium harum parfum istrinya. Dia pun sudah mulai berani lagi tidak hanya menggandeng tangannya, tetapi kemudian dia bahkan merangkul pinggang istrinya. Tidak ada kecanggungan lagi pada suaminya. Demikian pula tidak ada kecanggungan pada istrinya. Melihat suaminya merangkul pinggangnya, kali ini pun dia melepaskan segala ketegangannya dengan bersandar, menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Bante. Romantis ya. Hari demi hari mereka lalui dan selalu saja sang anak dari belakang berteriak-teriak kegirangan. Sampai satu hari memasuki minggu kedua, pagi hari itu sebelum acara gandeng tangan dimulai, sang suami melihat istrinya sedang sibuk memilih gaun. Ya. Kemudian dia bergumam lirih, gaun-gaun ini sudah menjadi terlalu besar buat saya. Kembali dia memperhatikan istrinya dan dia tahu bahwa istrinya memang benar-benar sudah menjadi sangat kurus sekali. Sangat kurus sekali. Tiba-tiba sang anak masuk ke dalam kamar dan dia berteriak, ayo papi, ini udah waktunya papi gandeng mami lagi.
Sang mama memanggil anaknya, kemari nak, dan sang anak pun berlari menuju ke dekapan mamahnya, maminya, dan sang mama mendekap anak tersebut dengan penuh kasih sayang, dan suaminya bisa melihat dengan jelas betapa air mata mengalir deras dari kedua belah mata istrinya. Sang suami bisa merasakan kesedihan istrinya. Pasti dia tidak tahan melihat kenyataan betapa sebentar lagi dia, anak yang tidak berdosa ini, harus hidup tanpa mempunyai papa lagi. Kemudian hari itu mereka lalui. Kejadian seperti ini terus mereka jalani sampai memasuki hari ke-25, 26, sudah tidak ada lagi kecanggungan lagi. Dia mulai bisa melihat betapa sebenarnya rasa cinta yang tadinya dia anggap telah hilang ternyata masih ada. Rasa cinta yang dulu, yang pertama kali muncul pada saat dia melihat istrinya, kembali lagi. Pada hari ke-29, 1 hari sebelum hari yang sudah dijanjikan itu selesai, dia memutuskan, dia sudah bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya dia masih mencintai istrinya. Oleh karena itu, pada hari itu dia tidak pergi ke kantor, melainkan dia segera menuju ke rumah pacarnya. Sesampainya di rumah pacarnya, dia kemudian berkata, saya tidak akan menceraikan istri saya. Pernikahan di antara kita tidak akan pernah ada. Kemudian dia berlari menuju ke mobilnya dan dia pulang lagi. Tidak pergi ke kantor. Dia ingin merayakan hari yang bahagia ini bersama istrinya. Dia ingin merayakan betapa cinta dia yang sudah dianggap hilang telah kembali lagi ini. Dia ingin sampaikan kepada istrinya dan dia ingin membuat hari ini menjadi hari yang istimewa buat mereka berdua. Pada saat sebelum dia pulang ke rumah, dia sempat mampir ke toko bunga. Dia beli bunga yang paling indah, kemudian dia tulis di dalam secari kertas, bunga ini saya persembahkan untuk kamu. Seharusnya sejak hari pertama perkawinan kita, kebahagiaan kamu adalah menjadi tanggung jawab saya. Mulai hari ini saya berjanji, setiap pagi akan terus menggandeng kamu persis seperti yang sudah kita lakukan selama ini, sampai maut memisahkan kita. Dan kemudian dengan perasaan yang berbunga-bunga dia segera mengemudikan mobilnya pulang ke rumah. Dia ingin mempersembahkan bunga tersebut kepada istrinya. Pada saat pulang ke rumah dia naik ke lantai 2, masuk ke kamar tidurnya untuk mencari istrinya. Betapa terkejutnya dia ketika dia melihat tubuh istrinya sudah terbujur kaku, meninggal dunia. Dia pun menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya, betapa kebahagiaan yang sudah dia rasakan selama 30 hari terakhir ini tidak akan pernah lagi dia alami. Dia menangis sejadi-jadinya, teringat akan kesalahan dia, betapa selama ini dia telah menyia-nyiakan istrinya, betapa selama ini dia telah sibuk menghabiskan waktunya hanya untuk membahagiakan wanita lain. Belakangan dia mengerti dari dokter pribadi istrinya bahwa istrinya sudah divonis oleh dokter pribadinya terkena penyakit kanker stadium keempat. Dokter memvonis bahwa dia tidak akan bisa bertahan hidup selama 30 hari lagi, lebih dari 30 hari lagi. Jadi istrinya tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup lebih dari 30 hari lagi. Oleh karena itulah dia mengajukan persyaratan perceraian hanya boleh terjadi setelah 30 hari. Dia ingin memberikan kesan yang positif terhadap anaknya. Apa jadinya kalau perceraian itu terjadi sebelum hari ke-30? Anaknya akan ikut dia, istrinya, ikut mamahnya, dan kemudian mamahnya meninggal, maka anaknya akan mempunyai stigma, dendam terhadap papahnya. Dia akan berpikiran bahwa papahnya adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tetapi dengan persyaratan yang diajukan oleh istrinya, kali ini anaknya mempunyai citra yang positif terhadap papahnya. Paling tidak anaknya bisa melihat bahwa selama hari-hari terakhir kehidupan mamahnya, papahnya telah menunjukkan
sebagai seorang suami yang baik. Setiap pagi dia menggandeng istrinya, menyadari betapa istrinya adalah makhluk yang mulia. Tangis dia pun meledak. Apalagi dia menyadari betapa kemungkinan atau kesempatan untuk menyampaikan perasaannya, perasaan cintanya kepada istrinya sudah tertutup lagi. Istrinya sudah meninggal dunia. Seringkali seseorang menyampaikan atau mengekspresikan perasaan cintanya, perasaan kekagumannya terhadap seseorang, apresiasinya terhadap seseorang pada saat orang tersebut sudah meninggal dunia. Ini malam hari ini adalah malam untuk mengenang almarhum A, maka kemudian orang berlomba-lomba untuk mengekspresikan kekagumannya, mengekspresikan cinta kasihnya kepada almarhum. Meskipun hal yang demikian adalah baik, menyatakan cinta kasih kita kepada seseorang yang sudah meninggal dunia itu adalah hal yang baik. Tetapi bukankah lebih baik lagi kalau Anda bisa mengekspresikan cinta kasih Anda kepada mereka pada saat mereka masih hidup, pada saat mereka masih mempunyai telinga yang bisa untuk mendengar ekspresi Anda? Betul nggak? Nah, kalau mereka sudah meninggal, mereka sudah nggak bisa mendengar pernyataan cinta Anda. Betul nggak? Seringkali permasalahan di dalam rumah tangga muncul pada saat Anda atau mereka atau pasangan suami istri tersebut mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah mereka bangun sejak masa berpacaran. Ya. Pada saat Anda mau diperistri sama suami Anda atau pada saat Anda mau memperistri istri Anda, ya. Anda memutuskan untuk menikah karena Anda sudah merasa nyaman, betul nggak? Selama masa berpacaran Anda sudah merasa nyaman. Selama masa perkenalan Anda berdua sudah membangun satu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seperti halnya di dalam cerita tadi, suami menggandeng istrinya. Ini kan satu kebiasaan yang baik. Tetapi kenapa setelah pernikahan memasuki tahun kedua, tahun ketiga, kebiasaan-kebiasaan baik tersebut mulai ditinggalkan? Kebiasaan baik yang Anda sudah bangun dari awal itu merupakan pondasi untuk demi kokohnya rumah tangga Anda. Kalau Anda mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah Anda bangun tersebut, maka hati-hati, rumah tangga Anda akan berada dalam titik yang kritis. Oleh karena itu, kebiasaan yang sudah Anda bangun sejak masa pacaran, sejak hari pertama perkawinan, lanjutkan, teruskan, jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jangan mudah berpaling pada pasangan lain, berpikiran bahwa saya sudah tidak mencintai lagi pasangan saya. Jangan. Kalau Anda bisa melihat dengan lebih teliti, lebih dalam lagi, rasa cinta Anda terhadap pasangan Anda tidak pernah hilang. Rasa cinta itu hanya tersembunyi karena loba, dosa, moha Anda. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kehidupan yang sudah Anda lalui saat ini, Menyatakan rasa cinta kita kepada seseorang yang sudah meninggal adalah satu hal yang baik, tetapi lebih baik lagi kalau Anda bisa menyatakan rasa cinta Anda pada mereka pada saat mereka masih hidup. Oleh karena itu, ada yang datang di ruangan ini suami istri enggak? Ada enggak? Ada? Mau tunjuk jari enggak? 1, yang lain 2, 3, 4. Oke, suami istri. Saya memohon pada Anda para suami istri yang ada di ruangan ini, katakan cinta Anda pada pasangan Anda saat ini juga. Enggak ada? Hah? Please lah.
Ayo katakan cinta Anda pada suami atau istri Anda sekarang juga. Atau Anda yang berpacaran juga boleh. Jangan tunda sampai besok. Karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada orang tercinta Anda besok hari. Menunda pernyataan cinta Anda sampai esok hari adalah wujud dari ketidakbijaksanaan. Suami Anda, istri Anda, pacar Anda adalah orang yang paling pantas untuk mendengarkan kata cinta dari Anda. Please. Ayolah. Baik, kalau Anda malu nanti di mobil ya. Ya, nanti di mobil ya, katakan cinta Anda pada pasangan Anda ya. Jangan tunda sampai besok. Nah orang itu kan kadang aneh. Ya, ini apa-apaan sih Bante, mosok tiap hari harus ngomong cinta, cinta, cinta. Kita kan udah tua. Emang kenapa kalau udah tua? Emang nggak boleh? Nah orang kan begitu. Dulu aja waktu pacaran itu, kalau pas lagi jalan di mall pacarnya kesandung jatuh, aduh hati-hati sayangku. Hah? Nanti dibelai-belai gitu. Hah? Tapi kalau udah nikah setahun 2 tahun begitu istrinya itu kesandung mau jatuh, mata kamu itu ada di mana? Kok berubah ya? Ya jangan berubah lah. Hah? Ya, Anda itu pengen bahagia atau pengen menderita? Hah? Ya, jadi apa? Ada lagi yang gitu yang tiap hari mah kayaknya ini ya apa terlalu norak ya Bante kalau tiap hari. Saya sih ngucapin sih cinta ke istri saya tapi tiap hari ulang tahun dia. Jadi setahun sekali saya pasti ucapin kata-kata cinta pada istri gitu. Kenapa Anda harus menunggu sampai hari ulang tahunnya tiba? Hah? Kenapa Anda nggak bisa aja anggap aja tiap hari adalah hari ulang tahunnya istri Anda? Bisa kan? Siapa yang larang kalau tiap hari itu adalah hari ulang tahun Anda dan istri Anda? Nggak ada yang larang, ya. Oleh karena itu besok pergi ke Gramedia, ya. Gramedia besok ya, beli kartu ucapan ulang tahun. Nah, Bante tapi besok bukan hari ulang tahunnya, don't care lah, don't care. Hah? Beli satu langsung kirimkan ke dia. Selamat hari ulang tahun istriku atau suamiku, I love you. Mari kita rayakan kehidupan ini. Tiap hari adalah hari ulang tahun kita. Setuju? Oke. Atau kita anggap saja setiap hari adalah hari Valentine. Ngapain sih mau mengekspresikan cinta kasih harus menunggu 14 Februari? Lama amat. Anggap aja besok juga 14 Februari, langsung beli kartu Valentine, besok kirimkan pada orang terkasih atau tercinta yang paling Anda cintai. Ya. Ingat permintaan saya, nanti di mobil ya. Oke. Tadi yang suami istri di sini. Oke ya. Kalau nggak melaksanakan, karma tanggung sendiri. Anda udah jawab oke, kalau nggak dilaksanakan berarti berbohong pada anggota sangga. Ya. Aduh. Ya, ini karmanya berbuah loh. Bantenya nakut-nakutin malahan. Baik, terima kasih. Sampai di sini hari kelima.